Teman-teman, selamat datang kembali di channel Aktivisme. Di video kali ini saya mau membahas soal siapa yang sebenarnya berhak untuk kemudian mengautentikasi ijazah Pak Jokowi. UGM, Bareskrim Polri, atau Badan Kearsipan Nasional sebagaimana perkataan Bonatua. Pertanyaan ini penting teman-teman karena dari sinilah kita bisa menilai apakah tuduhan yang beredar selama ini punya dasar yang kuat atau justru hanya spekulasi yang terus digoreng. Teman-teman tahu semua kalau Roy Suryo dan kawan-kawannya yang mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi. Tapi kalau kita telusuri lebih mendalam, yang dipersoalkan itu kan sebenarnya bukan keaslian ijazah, melainkan hanya tampilan dari hasil fotokopi yang beredar di masyarakat. Hal ini Roy Suryo sendiri yang mengatakan di salah satu penjelasannya bahwa dia melimpahkan kesalahan ke KPU karena fotokopian ijazah Pak Jokowi berbeda dari satu sama yang lainnya. Nah, untuk mengkaji ini, marilah kita mulai dari hal yang paling dasar dulu. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, yang berhak mengeluarkan dan mengautentikasi ijazah adalah institusi pendidikan itu sendiri. Artinya, kalau seseorang lulus dari sebuah universitas, maka universitas tersebutlah yang memiliki kewenangan atau otoritas penuh untuk menyatakan bahwa ijazah itu asli atau tidak. Nah, dalam kasus Pak Jokowi, beliau adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Maka secara logika dan hukum, pihak kampuslah yang punya otoritas penuh, otoritas paling sah untuk memastikan keaslian dokumen tersebut. Bukan individu, bukan pengamat, dan bukan juga analis dari luar. Nah, teman-teman sekalian, disinilah kemudian terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Banyak orang mengira bahwa siapapun bisa menganalisis sebuah ijazah hanya dari foto atau hasil scan-nya. Lalu dari sana kemudian menarik kesimpulan apakah itu asli atau palsu. Padahal dalam prakteknya, proses autentikasi dokumen itu tidak sesederhana melihat gambar belaka. Ada banyak aspek yang harus dicek secara langsung. Kertas asli, tinta, tanda tangan, nomor registrasi, hingga arsip resmi yang tersimpan di institusi terkait. Semua itu tidak bisa dinilai hanya misalnya dari foto yang beredar di internet. Ketika Roy Suryo mulai mengangkat isu ini, teman-teman sekalian, awalnya narasi yang dibangun cukup tegas bahwa ijazah Pak Jokowi ini diduga palsu. Ini tentu pernyataan yang serius karena menyangkut kredibilitas seorang mantan kepala negara. Tapi ya seiring berjalannya waktu, fokus yang dibahas justru bergeser. Yang dipermasalahkan bukan lagi keaslian ijazah secara langsung, melainkan perbedaan tampilan dari foto-foto fotokopi ijazah yang beredar. Di titik ini kita perlu berpikir secara rasional, apakah perbedaan hasil fotokopi bisa dijadikan sebagai bukti bahwa dokumen aslinya palsu? Jawabannya tidak sesederhana itu. Siapapun yang pernah menggunakan mesin fotokopi itu pasti tahu bahwa hasilnya bisa sangat bervariasi tergantung pada kualitas mesinnya, misalnya pengaturan kontras, posisi kertas, bahkan kondisi kaca pemindai. Sedikit saja pergeseran atau perbedaan setting, maka hasilnya bisa tampak berbeda. Entah lebih gelap kah, lebih terang, sedikit miring, atau bahkan ada bagian yang terlihat blur. Bayangkan saja misalnya teman-teman, kita memfotokopi satu dokumen yang sama di 3 tempat yang berbeda. Maka sangat mungkin jika kemudian hasilnya tidak identik. Ada yang warnanya lebih pudar, ada yang lebih tajam, misalnya ada yang terlihat seperti sedikit terpotong. Apakah itu berarti dokumen aslinya berbeda? Tentu saja tidak. Itu hanya perbedaan teknis dari proses reproduksi, bukan bukti perubahan isi atau keaslian dokumen. Namun sayangnya teman-teman sekalian, perbedaan-perbedaan seperti ini memang seringkali ditarik kesimpulan yang terlalu jauh. Dari sekedar kok beda ya hasilnya, menjadi berarti ini ada yang tidak beres. Padahal logika seperti ini sangat lemah jika tidak didukung oleh pemeriksaan langsung terhadap dokumen asli. Ini kita seperti sedang menilai keaslian lukisan hanya dari foto di internet tanpa pernah melihat karya aslinya secara langsung. Lebih jauh lagi, kita juga harus mempertanyakan sumber dari foto yang dianalisis tersebut.
Apakah foto itu benar-benar berasal dari dokumen resmi atau hanya salinan yang sudah beredar dari tangan ke tangan misalnya, dari satu file ke file yang lain, yang kualitasnya mungkin sudah menurun berkali-kali. Foto ijazah Pak Jokowi diterima oleh Roy Suryo itu dari temannya. Temannya menerima foto ijazah tersebut dari temannya lagi. Temannya berasal dari temannya. Temannya berasal dari temannya. Hingga foto itu kemudian dinyatakan berasal dari seseorang yang katanya, sekali lagi ini katanya, temannya Pak Jokowi atau orang yang dekat dengan Pak Jokowi. Misalnya demikian, artinya foto ijazah yang diterima dan dianalisis oleh Roy Suryo bukan dokumen yang identik, karena foto tersebut tidak jelas berasal dari mana. Meskipun itu katanya setelah diruntut hingga akar berasal dari temannya Pak Jokowi, tetap tidak bisa diautentikasi. Apa tidak ada kemungkinan orang pertama yang mengambil atau memfoto ijazah Pak Jokowi tersebut berbohong? Bagaimana kita akan mengujinya? Atas dasar apa juga dia boleh memfoto ijazah Pak Jokowi? Apakah saat itu Pak Jokowi mengizinkan dia untuk memfoto ijazahnya? Artinya, yang mau saya katakan adalah kalau sumbernya saja tidak jelas, maka analisis terhadapnya juga menjadi sangat rentan terhadap kesalahan. Disinilah kemudian muncul pertanyaan yang menurut saya cukup krusial. Apakah Roy Suryo ini benar-benar yakin bahwa foto yang dia analisis itu otentik? Atau jangan-jangan dia juga hanya bekerja berdasarkan asumsi bahwa foto tersebut merepresentasikan dokumen asli? Kalau yang kedua ini yang terjadi teman-teman sekalian, maka tentu saja kesimpulan yang dihasilkan juga patut dipertanyakan. Karena ya sekali lagi dalam dunia forensik dokumen yang menjadi objek dari pemeriksaan utama adalah dokumen asli, bukan reproduksinya. Fotokopi misalnya, scan atau foto digital hanya bisa digunakan sebagai bahan awal saja, bukan sebagai dasar untuk membuat klaim final. Apalagi klaim sebesar menyebut bahwa sebuah ijazah sebagai palsu. Menariknya, jika kita perhatikan perkembangan narasi yang ada, terlihat adanya pergeseran fokus, teman-teman. Dari yang awalnya misalnya menyoal keaslian ijazah, kemudian berubah menjadi membahas perbedaan tampilan hasil fotokopi. Ini tentu menimbulkan tanda tanya. Kalau sejak awal yang dipermasalahkan adalah keaslian, kenapa kemudian yang dibahas justru hal-hal teknis seperti hasil fotokopi? Itu kan pertanyaannya. Apakah ini berarti tidak ada bukti kuat untuk mendukung klaim awal? Di sisi lain, kita juga perlu melihat bagaimana kemudian institusi resmi merespons isu ini. Dalam berbagai kesempatan, pihak Universitas Gadjah Mada itu kan ya telah memberikan klarifikasi bahwa Joko Widodo alias Pak Jokowi memang merupakan alumni mereka. Ini bukan sekedar pernyataan biasa, tetapi berasal dari institusi yang memiliki arsip dan data akademik resmi. Dan dalam konteks autentikasi, pernyataan dari institusi inilah yang seharusnya memang ya menjadi rujukan utama. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan awal, siapa yang berhak mengautentikasi ijazah? Jawabannya sudah sangat jelas, teman-teman. Institusi pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut. Artinya apa? Ya, artinya yang berhak untuk mengautentikasi bukan pengamat luar, bukan netizen, dan bukan juga analisis berbasis foto yang belum tentu sumbernya valid atau otentik. Nah, dengan memahami hal ini, kita bisa melihat bahwa polemik yang terjadi sejauh ini lebih banyak memang berkutat pada persepsi dan interpretasi pribadi, bukan pada fakta yang benar-benar diverifikasi secara resmi. Dan ini penting karena dalam isu sebesar ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan dugaan atau analisis parsial, apalagi asumsi pribadi. Nah, sebagai masyarakat kita juga perlu lebih kritis dalam menyikapi informasi yang beredar. Tidak semua yang terlihat meyakinkan di permukaan benar-benar memiliki dasar yang kuat, apalagi di era digital seperti sekarang, di mana informasi bisa dengan mudah dimanipulasi, dipotong, atau kemudian disajikan tanpa konteks yang utuh. Akhirnya apa? Akhirnya polemik ini mengajarkan kita semua satu hal penting menurut saya, bahwa kebenaran tidak bisa ditentukan hanya dari apa yang terlihat di layar. Dibutuhkan proses verifikasi yang jelas, otoritas yang sah, dan pendekatan yang objektif. Tanpa itu semua, kita hanya akan terjebak dalam perdebatan yang berputar-putar tanpa ujung, berlarut-larut.
Dan dalam kasus ijazah Pak Jokowi, selama yang dijadikan dasar adalah foto fotokopi yang berbeda tanpa pernah benar-benar menguji dokumen aslinya secara resmi, maka wajar jika banyak pihak meragukan validitas tuduhan tersebut. Karena ya pada akhirnya perbedaan hasil fotokopi bukanlah bukti pemalsuan, melainkan hanya cerminan dari keterbatasan alat yang digunakan untuk menyalin sebuah dokumen. Jadi sebelum kita percaya pada sebuah klaim besar, ada baiknya kalau kita kembali ke prinsip awal. Siapa yang punya otoritas, apa yang benar-benar diuji, dan apakah kesimpulan yang diambil memang didukung oleh bukti yang kuat. Kalau tidak, maka bisa jadi yang kita hadapi bukan fakta, melainkan hanya persepsi yang dibentuk oleh sudut pandang tertentu. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan kajian-kajian atau analisis-analisis mengenai perkembangan terbaru politik yang ada di negara kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.